Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu video dari agen Wahabiyah atau Ustadz Wahabiyah, Ustadz ya anyaran ya, mungkin ya masih kelas kelas pemula, mungkin bahasanya begitu. Kalau kelas beratnya itu seperti Khalid Basalamah, Syafiq Reza Basalamah dan yang lainnya. Dan ini Ustadz Wahabi Anyar ini mengatakan begini. Dia memberikan suatu perhatian besar katanya begitu terhadap orang-orang Azwaja yang melakukan suatu pekerjaan yang diatasnamakan sebagai agama tapi tidak ada contoh begitu. Itu bagaimana perasaannya? Tapi sebelum kita menanggapinya panjang lebar, kita saksikan dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abbas dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan nih, pertanyaan besar. Pertanyaannya harus kita pikirkan dan tolong dijawab, boleh di komen-komen ya. Jawabnya itu boleh di komen-komen. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana rasanya gitu loh. Apa perasaannya dan bagaimana rasanya ketika kita itu beramal, mengamalkan sebuah amalan ibadah dan itu mengeklaim atas nama Islam, mengeklaim ini adalah mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah gitu kan. Tetapi amal tersebut sama sekali nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, nggak ada contohnya, nggak ada persetujuannya gitu loh. Ya tiba-tiba kita mengamalkan sesuatu gitu loh. Contohnya apa contohnya? Contohnya ya merayakan maulid itu, contohnya apa, melakukan tahlilan itu kan sama sekali gitu loh, nggak ada dalilnya sama sekali. Yang menjadi pertanyaan tuh gini, apa perasaannya gitu loh, apa perasaannya, kemudian eh, bagaimana pemikirannya gitu loh. Terus yang dicari itu apa tujuannya gitu loh, kok dia mengamalkan atau dengan apapun itulah, ritual-ritual perayaan-perayaan apapun itu, yang ingat ya atas nama Islam gitu ya, diklaim oleh Islam, dia mengatasnamakan Islam tuh, terus gitu isinya dia menggunakan isi-isi Islam gitu, mungkin isinya ada sholawat, ada zikir, ada pokoknya sesuatu itu. Tapi ingat, itu nggak ada sama sekali gitu loh perintahnya dari Islam, contohnya, dalilnya, persetujuannya, itu nggak ada sama sekali. Coba dijawab ya di kolom komentar. Nanti ada part 2, part 3 dan selanjutnya. Oke, jawab. Jangan lupa sebarkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video tersebut kalau kita lihat Ustadz Wahabi ini kan begini, dia mengatakan begini ya, seseorang, bagaimana perasaan seseorang yang melakukan pekerjaan bid'ah dengan tanpa ada satu landasan dasar begitu ya. Sebenarnya begini, pengertian bid'ah menurut orang-orang Wahabi ini dengan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya berbeda begitu. Kemudian ketika ditanya bagaimana perasaannya, nah untuk menjawab itu saya akan menggunakan pendapat dari Imam Malik yang biasa orang-orang Wahabi ini termasuk atau tidak terkecuali Ustadz yang di dalam video tersebut tadi ya, itu kalau dia mengatakan ada suatu amalan itu katakan bid'ah, itu memakai pendapat dari Imam Malik, yaitu manibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khana risalah. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang Wahabi ketika dia mau membid'ahkan satu amalan begitu. Kita akan menjawab pertanyaannya itu dengan dawuh Imam Malik sendiri atau dengan asar dari yang dicontohkan oleh Imam Malik. Pertama begini, Imam Malik itu membuat satu amalan bid'ah, yaitu ketika Imam Malik ini ditanya oleh seseorang tentang masalah begini, yaitu yang diceritakan dari Abu Ziyad Ali bin Al-Qasim, yaitu su'ila malikun amman atasa aw ra'a syai'an yu'jibuhu fahamidallah ayusalliya ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la anhahu ayusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idzan aqulu lahu la tadhkurillaha ta'ala. Jadi Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang tentang ketika ada seseorang itu ketika dia bersin atau melihat sesuatu yang membuat dirinya takjub, mereka ini kemudian tidak hanya bertahmid kepada Allah atau mengucapkan alhamdulillah, tapi juga disertai dengan membaca salawat pada Nabi. Dan ini ketika ditanyakan kepada Imam Malik mengatakan la anhahu, saya tidak melarangnya. Karena kalau kata Imam Malik, kalau saya melarangnya seakan-akan saya mengatakan la tadkurillah
taala. Jangan kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau jangan kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala sendiri itu kan bersalawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi dari satu asar Imam Malik ini sebenarnya bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz Wahabi yang ada di dalam video tersebut. Kemudian yang kedua ini juga ada asar dari Imam Malik. Soalnya nanti banyak asar Imam Malik itu, tapi mungkin saya menyebutkan dua saja ya, biar tidak terlalu lama video ini. Kedua tentang masalah satu asar Imam Malik yang diceritakan oleh Qadhi Iyad, yaitu kana Malikun idza dakhala baitahu qala ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Fasu'ilah an zalika faqala qala ta'ala qala Allah ta'ala walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Al-ayah wa jannatuhu baituhu. Imam Malik begini, Imam Malik itu kata Qadhi Iyad, ketika Imam Malik ini masuk ke rumahnya atau tiap kali masuk ke rumahnya beliau ini selalu membaca Masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika seseorang bertanya tentang amaliyah Imam Malik ini kan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu tidak ada kisah atau riwayat yang mengatakan bahwasanya ketika masuk rumah membaca Masya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada. Beliau itu pakai doa yang lain. Kemudian ketika Imam Malik itu ditanya tentang masalah itu, beliau mengatakan menyebutkan satu ayat di surat Al-Kahfi itu, wala idza khalda jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. Jadi Imam Malik ini melakukan satu amalan yang tidak bisa dicontohkan oleh Nabi. Jadi bahasa Imam Malik yang di depan itu, manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Itu konsep pemikiran Imam Malik tidak sama dengan konsep pemikiran orang-orang Wahabi yang mengadopsinya dari asal Imam Malik tadi atau dahulu dari Imam Malik tadi. Sebab Imam Malik itu tidak memahami perkataannya beliau itu, atau tidak yang dimaksud oleh beliau itu adalah semua pekerjaan baik yang dianggap oleh manusia. Tidak seperti itu. Yang dimaksud di sana ya roha hasanatan itu adalah satu amalan baik yang hanya berlandaskan bi mujarratir ra'yi wal hawa. Jadi yang hanya berlandaskan dengan pemikirannya saja, dengan tanpa berlandaskan dengan dalil syariat, dan juga hanya dengan hawa nafsunya. Jadi sesuatu itu ini baik itu berdasarkan hawa nafsunya, tidak pakai dan syariat gitu. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Malik itu adalah kalau seperti itu maka bid'ah itu nggak boleh begitu. Ya roh hasanatan nggak boleh begitu. Kalau begitu nanti khana risalah. Sebab kalau kita pikir begini, risalah yang disampaikan oleh Rasul kan sempurna. Jadi contohlah amalan maulid. Amalan maulid ini kan di setiap afrodiyahnya itu kan ada contoh semua. Cuman penggabungannya ini tidak ada contoh memang di zaman Nabi. Meskipun contoh yang iktifalnya besar-besaran tidak ada. Cuma kata ulama, al-kaifiyah itu merupakan ranah ijtihadi. Tidak ada ranah di syariat. Jadi syariat itu tidak menakarnya. Kalau tidak ditakar oleh syariat, maka sifatnya ijtihadi. Siapapun boleh melakukannya selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Toh acara maulid ini tidak bertentangan syariat. Kita tidak berbicara maulid yang di dalamnya ada kemungkaran, tidak bicara seperti itu. Kita bicara yang murni, di sana tidak ada mukhalif kepada syariat begitu. Ini kalau begitu bagaimana? Maka pernyataannya atau pertanyaannya atau jawabannya, bagaimana perasaan seseorang yang melakukan pekerjaan bid'ah dalam artian seperti itu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, bagaimana perasaan? Ya enak-enak saja. Imam Malik yang perkataannya yang kamu dibuat sebagai landasan untuk menuduh orang yang melakukan maulid itu bid'ah, Imam Malik juga melakukan pekerjaan bid'ah begitu. Karena konsep bid'ah menurut Imam Malik itu berbeda dengan konsep bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi yang memahaminya melalui pendapat dari Imam Malik begitu. Yang kesimpulannya bahwasanya seseorang yang melakukan pekerjaan bid'ah itu kalau dia memakai landasan syariat, contohnya di maulid yang memang tidak ada kemungkaran dalamnya, yo enak-enak saja karena di sana adalah as-sana, ada at-tahmid, kemudian juga ada ad-du'a di sana. Yang mana semua ini dianjurkan begitu. Bagaimana seseorang yang melakukan pekerjaan yang sunnah ya enak-enak saja begitu.
Dan juga dikatakan Imam Malik ini ya seperti tadi bahasanya istahsanah beberapa pekerjaan, menganggap suatu pekerjaan itu baik, yang mana pekerjaan tersebut tidak ada tendensinya sebenarnya atau tidak dilakukan oleh Nabi itu. Cuman Imam Malik ini melakukan hal itu berdasarkan dalil-dalil yang beliau pahami begitu. Oleh karena itu, intinya ya seperti tadi itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.